Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zatul Huda. Saya berasal dari kelas IF3 dan berasal dari BP24. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu alat output, yaitu monitor. Baik, definisi monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU dan disebut sebagai layar tampil komputer. Karena monitor berfungsi sebagai penampil gambar dari bagian dalam komputer, maka komputer nyaris mustahil digunakan tanpa menggunakan monitor. Untuk saat ini, monitor komputer terdiri dari beberapa jenis, di antaranya monitor tabung sinar katoda, monitor LCD, monitor plasma, dan monitor OLED. Fase pertama dan kedua pada monitor. Fase pertama terjadi pada tahun 1855 ditandai dengan penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Heinrich Geissler, bapak dari monitor tabung. Teknologi tabung sejak awalnya memang dikembangkan untuk merealisasikan monitor. Namun, kristal cairan masih menjadi fenomena kimiawi selama 80 tahun. Berikutnya, saat itu, tampilan atau frame rate pun belum terpikirkan. Lalu 33 tahun kemudian, ahli kimia asal Austria, Friedrich Schnitzler, meletakkan dasar pengembangan teknologi LCD dengan menemukan kristal cairan. Fase kedua, dari tahap pengembangan monitor komputer, selama ini banyak yang menganggap bahwa Carl Ferdinand Braun sebagai penemu tabung sinar katoda. Sebenarnya, ia merupakan pembuat aplikasi pertama untuk tabung, yaitu osiloskop. Pada tahun 1897, perangkat inilah yang menjadi basis pengembangan perangkat lain, seperti televisi. Pada tahun yang sama, Joseph John Thomson menemukan elektron yang mempercepat pengembangan teknik tabung. Berikut adalah tahapan-tahapan kerja monitor. Yang pertama, pengiriman sinyal. Sinyal gambar atau teks dikirim dari kartu grafis ke monitor melalui kabel penghubung. Yang kedua, pengelola sinyal. Monitor memproses sinyal yang diterima melalui rangkaian elektronik di dalamnya. Proses ini berbeda-beda untuk setiap tipe monitor. Yang ketiga, pembentukan gambar. Monitor membentuk tampilan gambar dari piksel kecil-kecil yang berasal dari 3 warna dasar, yaitu biru, hijau, dan merah. Untuk lebih jelasnya, berikut perkembangan monitor dari tahun ke tahun. Tahun 1855, tabung Geissler-Heinrich Geissler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Tahun 1859, sinar katoda ditemukan Julius Placher, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan menggambar sinar katoda untuk pertama kalinya. Tahun 1888, penemuan liquid kristal Friedrich Schnitzler, ahli kimia dari Austria, menemukan fenomena kristal cairan. Ia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki 2 titik cair. Tahun 1897, tabung Braun Carl Ferdinand Braun mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Tahun 1930, siaran full elektronik Manfred von Ardijn, ilmuwan Universal Knowledge, berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama. Pada tahun 1931, ia memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin. Tahun 1963, penemuan liquid kristal Neil George Gray, ahli kimia dari Universitas Hull Inggris, menemukan kristal cairan cyanbiphenyl.
kristal ini menjadi dasar untuk pengembangan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada LCD sampai saat ini. Tahun 1969, LCD pertama James Ferguson mengembangkan teknologi TN atau Twisted Pneumatic yang mengontrol light transfer dari kristal cairan. Tahun 1981, IBM membuat standar MDA dan CGA dengan standarisasi sinyal grafik monokrom dan warna. IBM membuka jalan untuk pengembangan monitor komputer yang universal. Tahun 1984, standar EGA berakhir. Standar EGA sudah lama menjadi standar minimal pada komputer grafik hardware. Tahun 1988, standar VSA. Akhir tahun 1980-an, NEC bersama dengan 8 produsen grafik card lainnya membentuk Video Electronic Standard Association. Sejak saat itu ditetapkan sebuah standar yang seragam untuk software, graphic card, dan monitor. Tahun 2000, layar datar untuk home user monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user. Tahun 2005, layar 3D pertama Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya. Namun mata harus pada posisi tertentu. Di masa depan, monitor adalah datar dan 3D. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Monitor 3D akan menjadi tren berikutnya nantinya. Tanpa kacamata pun tampilan 3D sudah dapat dinikmati dari sudut pandang mata. Apa yang telah diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 2005 merupakan awal dari pengembangan baru. Saat ini hampir semua produsen besar telah melakukannya penelitian dan membuat prototipenya.